Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Istilah ma'rifatullah yang berasal dari kata arafa ya'rifu yang berarti mengenal. Ma'rifatullah juga dapat diartikan sebagai adalah upaya manusia untuk mengenal Allah lebih jauh, sehingga membuat kadar keimanan dan ketakwaan seorang muslimin atau muslimah menjadi lebih tinggi. Ma'rifatullah juga dapat diraih dengan berbagai cara, mulai dari mengenal nama-nama baik Allah atau Asmaul Husna, mempelajari sifat-sifat wajib dan mustahil Allah, bahkan mengenal bentuk-bentuk makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kita akan semakin sadar betapa besar kekuasaan Allah terhadap suara makhluk di muka bumi ini. Manfaat mengenal Allah. Sungguh Al-Quran berbicara tentang masalah akidah dan tauhid seperti halnya mengenal Allah. Namun Al-Quran bukanlah ilmu aqaid atau ilmu tauhid, karena masalah-masalah akidah dan tauhid tidak disusun secara sistematik sebagaimana halnya sebuah ilmu. Hal demikian sengaja dilakukan agar manusia bebas untuk mengembangkan nalarnya dalam mengenal Tuhan. Dan Al-Quran dengan caranya yang demikian itu, bahwa yang terpenting adalah bagaimana pengaruh dari mengenal Tuhan itu terhadap tumbuhnya akhlak yang mulia, moralitas yang tinggi, amal soleh, dan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan terhadap Tuhan. Hal ini sejalan dengan prinsip ajaran Islam yang menjunjung tinggi aspek moralitas dan amal soleh. Al-mawani min ma'rifatillah, penghalang dalam mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradus syahwat, berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Kedua, maradus syuhbat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan masalah akal dan logika. Maradus syahwat. Pertama, al-fiksu, kefasikan. Kedua, al-kibru, kesombongan. Ketiga, al-zulmu, kezaliman. Keempat, al-kizbu, kedustaan. Dan yang kelima, kasarul ma'asi, banyak melakukan perbuatan maksiat. Sedangkan maradu asyubhah, yang pertama al-jahlu, kejahilan atau kebodohan. Yang kedua, al-irtiyab, keraguan-raguan. Yang ketiga, al-inhiraf, penyimpangan. Yang keempat, al-ghaflah, kelalaian. Al-adilatu ala wujudillah, bukti keberadaan Allah. Dalil-dalil keberadaan Allah. Pertama, al-adilul fitri, dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-khaliqul, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya, manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Sejak di alam ruh, manusia telah mengakui eksistensi Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil saksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan." Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Kedua, al-adilul hissi, dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan manusia. Contohnya, terselamatkan Nabi Ibrahim karena api yang membakarnya dijadikan dingin. Kami berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Ketiga, al-adilul akli, dalil akal. Jika kita menggunakan akal kita untuk memperhatikan berbagai fenomena di alam semesta ini, akan sampailah kita pada suatu kesimpulan bahwa semua fenomena yang ada itu membuktikan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu ada.
Beberapa fenomena yang menjadi bukti wujudullah diantaranya adalah adanya fenomena khalaqa, penciptaan, sawwa, penyempurnaan, qadara, penentuan, dan hada, petunjuk. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala berikut, Dialah Allah yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Quran Surat Al-A'la ayat 2-3. Keempat ada dalil wahyu, dan kelima ada dalil tarik, dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama Adam alaihissalam hingga Rasul terakhir Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 44 yang berbunyi, kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya, maka kami perikutkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia, maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman. Seluruh dalil-dalil ini jika kita kaji dan kita dalami akan membimbing kita pada al-ma'rifatu bi azomatillah, pengetahuan dan pengenalan pada keagungan Allah Ta'ala, yang akan mengokohkan sikap tauhidullah wahdah, mengesahkan Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.